Pernah kebayang nggak sih ada sebuah ketabahan yang begitu luar biasa, yang bisa menghadapi ujian paling berat sekalipun tanpa goyah sedikit pun? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas konsep di balik kekuatan dahsyat itu, ulul azmi. Kita semua pasti pernah kan ngerasain ini. Momen di mana rasanya tantangan tuh berat banget dan kayaknya berhenti aja jadi pilihan yang paling gampang. Perasaan pengen nyerah itu wajar banget kok, sangat manusiawi. Tapi sejarah juga mencatat kisah-kisah orang-orang yang sepertinya kamus mereka itu nggak ada kata menyerah. Mereka inilah teladan utama soal keteguhan hati. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Para teladan keteguhan ini, mereka dapat gelar kehormatan khusus. Namanya ulul azmi. Tapi apa sih sebenarnya arti di balik dua kata itu? Nah, ini dia nih, ulul itu artinya memiliki, dan azmi artinya tekad yang kuat. Jadi kalau digabung, ulul azmi itu secara harfiah berarti para pemilik tekad baja. Keren banget kan? Ini bukan cuma sekedar gelar, tapi benar-benar cerminan karakter mereka yang gak bisa digoyahkan. Dan konsep ini tuh bukan karangan loh, dasarnya langsung dari Al-Quran. Ayat ini jelas banget memerintahkan kita untuk meneladani kesabaran luar biasa dari para Rasul Ulul Azmi. Ini menunjukkan betapa tinggi dan istimewanya kedudukan mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa aja sih sosok-sosok super istimewa ini? Yuk kita kenalan sama mereka yang dianugerahi gelar mulia ini. Jumlahnya sangat-sangat eksklusif. Cuma ada 5. Coba deh bayangin, dari ribuan nabi dan rasul yang pernah ada, cuma 5 orang yang dapat gelar ini. Ini nunjukin betapa tingginya standar ketabahan yang mereka penuhi. Dan inilah mereka, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan tentunya Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dari mereka punya kisah perjuangan yang epik dan luar biasa banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, kisah mereka. Cobaan dahsyat apa aja sih yang mereka hadapi, dan gimana mereka nunjukin keteguhan yang bikin mereka layak dapat gelar ulul azmi. Coba bayangin ini, dakwah selama 950 tahun. Hampir 1000 tahun loh. Dan bukan cuma ke kaum yang menolak, tapi juga terus-terusan mengejek dan meremehkan. Kesabaran Nabi Nuh ini benar-benar di luar nalar kita. Ini keteguhan dalam skala waktu yang nggak main-main. Lanjut, ada Nabi Ibrahim. Ujian beliau ini gila banget. Di 2 level yang sama-sama ekstrem. Di depan umum, beliau berani nantang Raja Namrod dan kekuasaannya buat mempertahankan tauhid. Secara pribadi, ujiannya nggak kebayang. Dapat perintah buat mengorbankan putranya sendiri. Ini bukti ketaatan dan keimanan yang absolut. Terus ada Nabi Musa. Beliau ini kayak berjuang di 2 medan perang sekaligus. Di satu sisi, ada Fir'aun, penguasa paling kejam pada masanya. Di sisi lain, beliau juga harus mimpin kaumnya sendiri yang sering banget ngeyel dan membangkang. Ini ujian keberanian sekaligus kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Isa ini adalah tentang keteguhan di tengah penolakan yang paling menyakitkan, yaitu penolakan dari kaumnya sendiri. Bayangin, udah difitnah, disakitin, tapi respons beliau selalu penuh kelembutan dan kasih sayang. Ini kekuatan karakter yang dahsyat, membalas benci dengan cinta. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad. Beliau mengalami semua jenis penderitaan, dihina, diserang secara fisik, sampai diusir dari kampung halamannya sendiri. Tapi apa balasannya? Akhlak yang mulia, pengampunan, dan beliau berhasil membangun sebuah peradaban. Keteguhan beliau jadi rahmat bagi seluruh alam. Oke, setelah dengerin semua kisah yang luar biasa tadi, pertanyaannya adalah, apa sih hikmah atau pelajaran inti yang bisa kita ambil dan terapin di kehidupan kita sekarang? Nah, ini dia intisarinya. Bisa kita rangkum jadi 4 langkah. 1. Pelihara kesabaran dan jangan gampang putus asa. 2. Perkuat iman kita sebagai pondasi. 3. Jadiin kisah mereka sebagai cermin waktu kita kena cobaan. Dan yang keempat, ini penting banget. Belajar untuk istiqomah, alias konsisten dalam kebaikan. Nggak peduli sesulit apapun jalannya. Oke, konsepnya emang agung banget. Tapi gimana caranya kita bawa semangat azmi ini ke kehidupan kita sehari-hari? Biar nggak cuma jadi cerita aja gitu. Sebenarnya bisa banget. Contohnya gini, tetap jujur padahal bohong itu lebih gampang, nah itu azmi. Sabar ngulang-ngulang pelajaran yang susah, itu juga azmi. Bangkit lagi setelah gagal, atau pas ada masalah kita nggak cuma ngeluh tapi berdoa sambil terus berusaha sekuat tenaga. Semangat keteguhan itu ada di tindakan-tindakan nyata kita. Jadi sebagai penutup, aku mau kasih 1 pertanyaan buat kamu renungkan. Kita semua punya perjuangan masing-masing kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dalam perjuanganmu saat ini,
Gimana caramu akan menunjukkan semangat keteguhan, Azmi versimu sendiri? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.